Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel nomor 1 YouTuber pemula. Baik, teman-teman, ini ada satu pertanyaan dari subscriber. Bang, jam tayang saya selalu turun. Padahal itu saya mendapatkannya murni. Artinya tidak pernah ada teknik-teknik atau belajar dari apapun lah. Dan saat ini subscribernya sudah 4.000 ya, tapi belum monet. Jam tayangnya dari 2.800 tiba-tiba tinggal 1.300-an. Apakah ini benar? Ataukah mungkin salah ngeceknya? Karena di YouTube Studio Aplikasi dengan di Chrome ini akan selalu berbeda ya, karena sistem itu. Jadi nggak perlu mencari-cari kenapa kok bisa berbeda, karena akan pusing sendiri. Dan ini masalahnya bagaimana? Begini teman-teman. Bagi teman-teman ya, khususnya YouTuber pemula, sering saya ingatkan, pikirkan yang seharusnya teman-teman pikirkan, nggak usah dipikirkan yang seharusnya tidak dipikirkan. Saya ambil contoh, memikirkan jam tayang, memikirkan subscriber, dan segala macam. Itu sebenarnya kan nggak penting, nggak perlu untuk teman-teman pikirkan. Yang lebih penting untuk dipikirkan adalah bagaimana bisa mengembangkan sebuah ide konten, dan bagaimana caranya membiarkan otak kita ini berpikir secara lebar lah, nggak usah di inilah ya, secara luas lah. Biarkan aja imajinasimu tuh liar, karena dari situ nanti akan ada ide-ide konten terbaru. Tetapi ingat ya, sebenarnya kalau teman-teman itu cerdik, ini lampunya kok biarpet ya, jadi ya seperti ini ya, tapi nggak masalah lah ya, nggak masalah lah, yang penting ilmunya. Jadi gini teman-teman, di saat teman-teman itu sudah mendapatkan satu ide konten, satu tema video, ya video, bukan tema channel ya, satu video, anggaplah itu sebagai tema utama dan akan ada sub-sub tema. Jadi dari satu video ini nanti akan menelurkan beberapa video. Ya seperti yang kita bahas kemarin. Satu tempat ini kita bisa mendapatkan 5 video bahkan. Sudah kita kasih contoh ya, misalnya konten vlog, mulai dari perjalanannya, review tempat parkirnya, review kamar mandinya, setelah itu baru ke tema utamanya apa itu. Misalnya kita ngevlog ke sebuah tempat wisata, baru ke video keempat atau kelimanya baru tempat wisatanya. Cukup gampang ya. Channel masak-masak, ya channel masak-masak semuanya seperti itu. Tetapi teman-teman bisa mengembangkan ide-ide, misalnya saya ambil contoh masak gulai, bumbunya kan itu-itu aja, udah banyak di YouTube itu, bumbunya itu-itu aja. Tetapi coba teman-teman, ini mulai dari proses ke pasarnya, informasikan harga dagingnya sekarang berapa. Kalau dijual itu misalnya dengan modal sekian, itu kira-kira untungnya berapa, baru ke pokok permasalahan. Tema utama, masak. Ya, jadi dari satu ide masak-masak itu mulai dari mungkin ke pasarnya, ya teman-teman videokan saja. Dan itu tinggal narasinya bagaimana teman-teman bisa bentuk. Ya. Sehubungan dengan pertanyaan yang tadi, kita kembali ya, itu tadi prolog aja lah. Kita kembali ke pokok permasalahan. Tetapi Bang, saya ingin gabung member VIP. Oke. Silakan aja hubungi nomor yang ada di kolom komentar yang saya kasih pin. Untuk member VIP itu ada yang nomornya belakangnya itu 990. WA dulu. Ya, WA. Kalau ingin konsultasi secara bebas, artinya udah nggak ada free biaya-biaya lagi yang lain, ya. Dan untuk yang memberikan support yang tetap akan kita share di tab komunitas. Kita kembali ke permasalahan. Kenapa jam tayang itu bisa turun? Gini bro, YouTube itu adalah sistem, YouTube itu komputer ya. Bayangkan di seluruh dunia ini ada berapa kreator aktif. Berapa konten kreator aktif yang ada di YouTube? Di Indonesia aja lebih dari 150 juta. Datanya ya. Ya kalau saya salah koreksi. Tapi teman-teman bisa mencari data itu. Berapa kreator YouTube yang ada di Indonesia? Lebih dari 100 juta. Bahkan hampir 150 juta seperti yang saya bilang tadi. Tetapi coba cek di Social Blade. Itu konten kreator yang masuk 2000 besar itu siapa? Di situ yang ada salah satunya adalah Insan Tutor. Dari 100 juta lebih, Insan Tutor ada di peringkat 1.500 sekian konten kreator yang ada di Indonesia. Ya. Jadi yang di bawah 1000 itu siapa? Bisa jadi Ria Ricis, bisa jadi Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier, tokoh nasional yang punya akun YouTube, tokoh masyarakat.
atau mungkin tokoh politik itu kemungkinan ada di 1000 besar, ya. Jadi di bawah 1000 lah. Walaupun ada tokoh politik juga yang nggak punya akun dan mungkin ada di 100 besar, ada di 10.000 besar ada. Tetapi salah satunya adalah Brian Tutorial, Insan Tutor, itu ada di urutan 1.500 konten kreator menurut Social Blade ya, konten kreator sukses yang ada di Indonesia. Itu ada di 1.500. Nah terus yang 150, yang 100 juta lebih ini siapa? Siapa? Coba cek ya, kalau untuk data peringkat itu bukan kemungkinan ya, 95% itu akurat untuk peringkat. Tetapi untuk penghasilannya nggak sama sekali. Kalau dijadikan patokan penghasilan seorang konten kreator dari Social Blade. Ya, kok jadi ngawur kemana-mana Bang? Biar biasa pikiranmu liar. Yang dibahas satu tetapi pembahasannya kemana-mana. Biar bisa menjadi 8 menit. Kan itu tujuannya. Karena kalau kita nggak bisa mengembangkan ide tema, subtema, dan segala macam, misalnya tema utamamu itu durasinya cuma 2 menit, ya cuma 2 menit, dan kreativitasmu akan mati. Jadi bagaimana caranya idemu yang hanya 2 menit itu bisa berkembang menjadi 8 menit dan menjadi subtema yang lain. Ya sama sekarang ini, pembahasannya apa coba? Yang dibahas apa? Nggak ada. Pembahasannya di menit ke berapa? Yang jelas di menit ke 6 ke atas. Jadi kalau nontonnya hanya 5 menit ya sudah, ujung-ujungnya apa yang dikomenin. Ini yang dibahas apa? Judulnya apa sih? Paling begitu kan. Akhirnya gagal paham diikuti diskon ataupun gagal monet ya, bukan urusan. Oke ya. Jadi kalau teman-teman misalnya jam tayangmu sering hilang dan segala macam, coba perhatikan dari semua konten kreator pemula yang biasanya upload misalnya nih 1 hari upload video 1 kali atau setiap hari upload video 1 kali, itu real time-mu 48 jam atau 60 menit itu ya segitu-gitu aja. Coba berhenti upload kira-kira 2 hari, yang terjadi apa? Real time-mu bakalan turun drastis. Artinya yang alami pun tidak menggunakan metode yang aneh-aneh, itu saat berhenti upload video, itu jam tayangmu bisa turun. Ya, nggak percaya? Ya buktikan saja sudah. Berhenti upload video 1 minggu aja, berhenti upload video yang biasanya 1 hari sekali atau mungkin 1 minggu 3 kali. Setelah itu 1 minggu berhenti upload video dengan berbagai macam alasan. Bang, saya nggak bisa upload video 2 minggu ini karena sakit bang, sakit panu bang. Bang, saya 1 bulan ini sudah vakum bang, karena kebetulan kemarin jari saya sakit bang, perlu operasi bang. Sakit apa? Kutu air bang. Nah, kutu air sampai operasi, keren kan? Itu kan alasan yang dibuat-buat. Kebetulan kemarin ini bang, 1 minggu kemarin saya nggak bisa upload video, nggak konten, nggak bisa kemana-mana bang, karena anak saya juga lagi sakit bang. Ternyata sakit apa? Sakit panu juga. Ya, dengan berbagai macam itu akhirnya 1 minggu nggak konten, bahkan ada yang 1 bulan. Lebih ekstrimnya lagi, ada yang 6 bulan nggak konten. Walaupun belum diskon karena ada aktivitas di emailnya, tetapi nggak ngonten, sakit panu, masuk rumah sakit, diinfus mungkin, ya, karena gudeg ataupun karena apapun itu. Tapi yang jelas itu kan alasan yang dibuat-buat sebenarnya. Jadi kita nggak membahas itu. Jadi kita membahas jam tayangnya. Kalau itu terjadi, jam tayangmu juga bisa turun. Dan yang akurat itu di mana? Yang akurat itu saat YouTube mengirimkan email ke teman-teman bahwasanya sudah memenuhi syarat untuk pengajuan ya, bukan memenuhi syarat monetisasi, memenuhi syarat pengajuan menjadi program partner YouTube, artinya sudah 1000 subscriber 4000 jam tayang atau 500 subscriber 3000 jam tayang, itu akan mendapatkan email. Kalau memang sudah verifikasi 2 langkah ya. Kalau memang tidak mendapatkan email, teman-teman bisa cek di YouTube Studio. Kalau memang sudah ada pengajuan, ya itu yang paling akurat. Jadi yang paling akurat nggak ada. Yang namanya sistem ini nggak ada yang akurat, bos. Ya, yang namanya sistem ini tidak mungkin sampai kapanpun itu sempurna. Walaupun mungkin YouTube sendiri bilang bahwa sistemnya itu sempurna, nggak ada. Nggak ada sistem YouTube itu yang sempurna karena semuanya berbau komputer. Dari 150 juta di Indonesia saja, 150 juta konten kreator hampir atau mungkin lebih aktif. Seandainya YouTube
dalam platform bisnisnya itu menggunakan SDM, sumber daya manusia, berapa juta harus bayar orang itu di seluruh dunia? Bangkrut kan? Makanya ada sistem-sistem termasuk YouTube ya, itu menggunakan sistem semua, menggunakan kecanggihan teknologi. Berapa banyak konten kreator saat pengajuan monet itu gagal? Padahal semuanya video original, tidak ada pelanggaran apapun, tapi sistem membaca bahwasanya itu konten yang digunakan ulang, atau mungkin bahkan teman-teman merasa nggak ada konten yang digunakan ulang, tapi gagal monet. Ya, karena bisa jadi itu hubungannya juga dengan sumber dayanya YouTube, sumber daya manusianya YouTube yang berbeda. Karena saat sistem membaca sudah terpenuhi syarat pengajuan monetisasi, maka itu yang ngecek adalah manusia, ya, yang ngecek untuk diterima tidaknya menjadi program partner YouTube adalah tim. Jadi manusia, sistem hanya menginformasikan ini sudah memenuhi syarat, yang ngecek adalah manusia. Manusianya itu saat ngecek itu juga yang namanya manusia, timnya juga kemungkinan ada manusia-manusia saklek. Jadi yang nggak mau tahu, oh ini tidak diterima menjadi program partner YouTube. Ternyata setelah nunggu 3 bulan, manusianya yang ngecek ini berbeda. Oh ada kesalahan sedikit, ya sudahlah, diterima aja menjadi program partner YouTube. Sama seperti itu. Sama kemarin dengan seperti channelnya Bang Haris Saifuddin, ya, terancam suspend setelah itu ngechat timnya YouTube lewat YouTube Studio Chrome. Tidak ada alasan apapun channel ini terancam dismonetisasi atau terancam tidak bisa dimonetisasi selamanya, ya kan? Manusia saklek kan? Siapa timnya? Setelah Bang Haris Saifuddin itu ngechat tim YouTube yang berbeda lewat Twitter, itu pasti manusianya berbeda. Yang memberikan jawaban juga berbeda. Setelah chat lewat Twitter, maka diterima kembali menjadi program partner YouTube. Bahkan timnya meminta maaf kepada channel Haris Saifuddin kalau memang ada kesalahan. Tetapi sebelum chat lewat Twitter, apa yang dilakukan? Nggak bisa, nggak ada alasan. Lewat YouTube Studio Chrome, channel ini memang sudah tidak layak untuk dimonetisasi karena dengan alasan mendukung terorisme, ya, karena ada malaikat penjaga Masjidil Al-Aqsa kemarin yang kita bahas di Palestina, itu dianggap mendukung terorisme. Bisa jadi timnya YouTube yang dicet di sini juga paling anti dengan yang namanya terorisme itu tadi, walaupun kita semua anti. Tetapi ada hal-hal yang penalarannya berbeda. Satu tim saklek, tim yang ada di Twitter nggak begitu saklek. Akhirnya dengan sedikit rayuan channelnya berhasil dimonetisasi kembali. Sama bos, ya. Makanya YouTube ini antara manusia satu dengan manusia yang lain itu berbeda. Konten kreator satu dengan konten kreator yang lain berbeda juga. Pemula yang satu dengan pemula yang lain berbeda juga. Ada pemula yang dijelaskan begini caranya, sudah langsung nangkap. Ada pemula yang sudah dijelaskan juga nggak nangkap-nangkap. Itu ada. Dan memang ada faktanya manusia seperti itu. Ya, ada manusia yang pengen menang sendiri, pengen cepat monet. Ada yang pengen, intinya pengen segala macam lah. Bukan hanya pemula, di YouTube pun ada. Antara tim yang satu dengan tim yang lain itu pemikirannya berbeda. Kita ambil contoh yang tadi, ya, sistem pun seperti itu. Jadi 1000 subscriber, 4000 jam tayangnya selalu hilang, sistem pun akan berbeda-beda. Jadi yang penting kuncinya apa bang? Konsisten dan sabar. Udah, konsisten dan sabar. Sebenarnya bos, ini saya buka ya. Apapun yang disampaikan Insan Tutor, semua ilmu yang disampaikan Insan Tutor, atau semua ilmu yang disampaikan kreator A, B, C, channel tutorial A, B, C, itu akan dikalahkan dengan konsisten dari teman-teman. Artinya yang disampaikan Insan Tutor, yang disampaikan kreator lain,
tidak lebih dan tidak bukan, hanya omong kosong, bullshit semua. Akan kalah dengan konsisten. Kenapa? Semua ilmu dipelajari dari konten kreator ABC, sudah dapat semua. Setelah itu tidak diterapkan. Apa yang terjadi? Ngomong kosong itu. Mau ilmumu setinggi langit, nggak ada gunanya juga. Mau pinter memahami tentang YouTube, nggak ada gunanya juga. Ya, apalagi yang komen yang aneh-aneh, wah ini begini, sedangkan dia sendiri nggak punya channel. Ya tetap aja semua yang dibilang itu, yang dibilang para konten kreator, baik Insan Tutor, bagi yang lain, semuanya akan dianggap omong kosong. Kenapa? Ya mereka nggak punya channel. Yang terjadi apa? Ya memang seperti itu. Untuk menutupi kalau sebenarnya dia pengen juga seperti Insan Tutor, pengen juga punya channel berkembang, pengen juga punya channel yang luar biasa seperti kreator lain, tapi tidak mampu. Artinya dia bodoh. Harus untuk nutupi kebodohannya, memang dia harus seperti itu. Dan sekali lagi, kita butuh manusia-manusia semacam itu. Nggak lengkap manusia kalau nggak ada yang PA, ada yang setengah goblok, ada yang setengah tolol. Nggak lengkap dunia ini, bos. Kalau semuanya pintar, bubar juga. Ya, kalau semua menjadi konten kreator, bubar juga. Memang kita ini hidup di dunia lawak, di dunia dagelan, kita butuh orang-orang seperti itu. Jadi, apa yang kesimpulan dari pembahasan kita kali ini? Semua ilmu apapun yang baik, teman-teman tiap hari nonton Insan Tutor, nonton tutorial ABC, omong kosong semua itu sebenarnya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya duit juga. Kalau teman-teman tidak konsisten, ya, tidak ada sebenarnya konten kreator gagal. Yang ada konten kreator yang berhenti upload, selesai urusan. Mau ilmumu banyak, mau sudah memahami apa yang disampaikan Insan Tutor, memahami konten kreator A, semuanya sudah disaring, bahkan dibukukan, dicatat. Tapi kalau berhenti upload, omonganmu kayak suara kentut ujung-ujungnya. Percuma, nggak bakalan punya channel berkembang juga. Konsisten itu penting. Ya, sehat selalu, salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.